Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsya dari kelas IHB, nomor induk mahasiswa 119300575. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hukum pidana Indonesia. Yang pertama, apa itu hukum pidana? Menurut WPJ POM, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidana yang bersesuaian. Dan menurut Setaucit Kartanegara, hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana. Larangan atau keharusan yang disertai ancaman pidana, apabila hal ini dilanggar, timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana, dan melaksanakan pidana. Yang kedua, sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan juga sumber hukum tidak tertulis, atau juga bisa disebut sebagai hukum pidana adat. Utama hukum pidana di Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah Wetboek van Stanford for Netherlands Indi. Sebuah titah raja tanggal 15 Oktober 1915 nomor 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan turunan dari WVS Negeri Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada 1886. Tidak 100% sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu. Akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 bulan Agustus 1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1942, Undang-Undang Pemerintahan RI Yogyakarta. Pasal 1 berbunyi, dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tanggal 10 Oktober 1945, Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Ini berarti bahwa tes resmi untuk KUHP kita adalah bahasa Belanda. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu, hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih kemungkinan menjadi salah satu sumber hukum pidana. Hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Masih berlakunya hukum pidana adat meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja, maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun, harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 KUHP. Yang ketiga ada asas-asas hukum pidana. Asas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal 1 ayat 1 KUH pidana. Setelah itu ada pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang ketiga ada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang keempat ada asas teritorial. Yang kelima ada asas nasionalitas aktif. Keenam ada asas nasionalitas pasif. Dan yang terakhir ada asas hukum pidana khusus menyampingkan hukum pidana umum. Yang keempat ada macam-macam delik. Yang pertama, merampas jiwa orang lain atau delik yang sengaja dilakukan. Terdapat dalam pasal 338 KUHP. Yang kedua ada penipuan, menjalankan hal-hal yang dilarang oleh UU. Pasal 362 dan 378 KUHP. Yang ketiga ada kejahatan,
buku 2 KUHP, dan yang keempat ada pelanggaran, buku 3 KUHP. Dan yang terakhir ada pemidanaan, atau macam-macam hukuman pidana. Jenis pidana yang dapat dilihat dalam ketentuan pasal 10 KUHP pidana, yang terdiri dari 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, dan yang terakhir, pidana tutupan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.